Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berkat Bandomero Siadari dengan NIM 124430129 dari kelas PTBM 2 RD dari kelompok 5B. Pada video kali ini saya ingin memberikan sebuah bukti pengerjaan untuk praktikum mengenai bipolar junction transistor atau BJT. Nah, pada modul kali ini kita itu disuruh untuk ada 3 percobaan. Nah, dimana tujuannya ini nanti kita harus supaya kita dapat memahami karakteristik dari BJT, kemudian memahami kondisi bias pada BJT. Untuk pertama-tama kita mulai saja daripada lama-lama, yaitu ke percobaan pertama, yaitu pada percobaan pertama ini kita akan mempelajari mengenai karakteristik input BJT IC dengan VBE. Oke. Yang pertama yang harus kita lakukan, tentunya kita buka aplikasi Proteus kita di sini. Nah, di sini di aplikasi Proteus ini saya sebelumnya sudah membuat komponen saya sendiri, sudah merangkai untuk skematiknya dari percobaan pertama sampai percobaan terakhir. Nah, untuk yang pertama yaitu di sini kita sudah ada nih aplikasi untuk rangkaian pertama saya untuk percobaan pertama. So, the first step that we have to do is to determine the component we have for this experiment. Untuk percobaan pertama ini, adapun komponen-komponen yang kita perlukan yaitu pertama adalah Vsin. Kemudian di sini kita juga membutuhkan transistor. Nah, inilah yang menjadi titik apa kita untuk percobaan kita, yaitu transistor ini. Kemudian ada juga yaitu di sini ada resistor tentunya, dan juga di sini ada V-source. Oke. Dan juga tidak lupa juga kita butuh ground. Nah, untuk komponen-komponen ini yang merah ini, dia itu dapat kita temukan di component mode. Nah, di component mode ini nanti tentunya kita akan pencet klik P ini dan put the keywords here. And for example like transistor kita yaitu 2N22 ini. Nah, di sini kita menggunakan transistor bipolar yang ini. Kemudian setelah kita dapat, kita klik OK di sini. Lalu kemudian setelah kita mendapatkan komponennya, untuk yang ground itu kita bisa cari di terminals mode. Nah, di terminals mode ini klik ground, lalu letakkan di sini. Kemudian wiring semua komponen hubungkan sesuai dengan yang diperintahkan di modul yang kita miliki di sini. Dan kemudian setelah kita melakukan itu semua, tidak lupa kita juga setting untuk beberapa komponen-komponennya. Seperti pertama yaitu berdasarkan modul yang kita miliki di sini, bahwasanya untuk nilai ohm pada resistor itu kita buat menjadi nilainya itu 82 ohm. Kemudian untuk si V-source kita itu kita buat dia menjadi bernilai 10 volt. Lalu untuk Vsin
Di sini itu kita lihat di sini ada katanya, yaitu kita melakukan setting dengan frekuensi 1 kHz dan amplitudonya sebesar 0,8 volt. Seperti ini. Di sini adalah tempat kita menyeting amplitudo dan frekuensi sesuai apa yang diperintahkan oleh modul. Kemudian setelah itu kita di sini diperintahkan yaitu untuk nilai minimum sinyalnya itu sebesar 0 volt yang tadi itu set off di pada ground. Kemudian di sini kita kan mulai menggunakan osiloskop ya. Di bagian D ini kita hubungkan dahulu seperti apa yang dikatakan di modul, yaitu untuk channel 1X kita hubungkan ke titik B, di mana titik B itu berada di sebelah berdekatan dengan si transistor ini. Nah, kemudian untuk si channel kedua kita letakkan di titik C. Nah, titik C itu berada di dekat, dia berada di dekat di antara si transistor kita ini, dimana transistor kita ini kemudian kita hubungkan dengan channel B. Nah, channel B ini kita hubungkan di sini, itu berada di antara transistor dan transistor ini. Nah, setelah kita hubungkan seperti ini, kita di sini disuruh untuk menghubungkan ground dihubungkan ke titik A. Sebelumnya saya sudah hubungkan si ground ini ke titik A-nya seperti ini. Kemudian di sini pada skala X, pada kita bikin, untuk yang ini kita harus hidupkan dulu ya osiloskop kita. Oke. Nah, kalau misalnya tidak keluar seperti ini, di layar kita tidak ada keluar hasil osiloskop kita itu, kita bisa masuk ke to debug and then klik digital oscilloscope. Nah, inilah hasil dari punya kita itu. Tapi di sini kita sepertinya belum men-setting sesuai dengan apa yang diperintahkan di modul ya. Coba kita lihat. Yang pertama skala X pada nilai 0,1 V. Nah, 0,1 V di sini. Nah, kemudian di sini dibilang dengan kopling tegangan AC. Di sini sudah tegangan AC. Kemudian untuk channel kedua itu kita setting nilainya sebesar 1 volt. Oke, sudah di sini. Dengan kopling DC. Kita turunkan menjadi DC. Lalu kita di sini disuruh untuk mengaktifkan mode invert. Klik. Okay, so here it is for the waveform. We can see for the channel A, gelombangnya itu dia lebih mengkerucut baik atas maupun bawah. Dan kemudian untuk yang di channel B itu kita bisa lihat atasnya dia mengerucut, kemudian untuk yang ke bawahnya dia tumpul seperti ini. Nah, setelah itu kita tidak lupa di sini disuruh Nah, oh ya, kalau yang di sini itu kita bisa buat untuk cari kurvanya itu kita bisa bikin seperti ini. Ini kan untuk tegangan untuk bentuk waveformnya.
Nah, kita bisa buat rangkaian sederhananya seperti ini. Nah, baik. Supaya mencari kurva sinyalnya kan. Nah, hal yang kita butuhkan di sini yaitu uh, pertama hal yang kita pentingkan itu adalah si current probe. Kemudian ada DC generator. Nah, untuk DC generator itu bisa cari di sini. Nah, ini scene generator. Sedangkan ini adalah DC generator. Kemudian setelah itu kita rangkai seperti ini juga. Di sini kita butuhkan resistor sama si transistor kita. Di transistor ini kita letakkan seperti ini. Kemudian untuk nilai si resistor itu kita bikin sama, yaitu 82 ohm, dan hubungkan ke ground seperti ini. Kemudian tidak lupa juga kita di sini ganti setting ini namanya jadi seperti ini. Di sini saya sengaja bikin dia itu 1 sebagai artinya tanda ini adalah percobaan untuk percobaan pertama. Kemudian ini juga begitu juga demikian. Ini kita setting jadi VCE. Oke, and then untuk yang kedua ini dianya itu tadi di sini VBE. Nah, untuk frekuensinya itu kita bikin seperti ini. Ini aja bikin. Oh iya, tunggu, wait. Nah, setelah dari seperti itu, kita hapus dulu. Kita cari dulu untuk apanya. Di sini untuk dapatkan tabel seperti itu kita membutuhkan yang namanya transfer. Nah, transfer ini sama seperti disiswi pada percobaan dioda sebelumnya. Di sini kita bisa cari. Nah, ini dianya. Ini bisa kita tarik di sini lalu letakkan di sini. Nah, setelah sudah kita perlakukan seperti ini, di sini kita di setting dulu nilainya. Untuk source pertama itu kita setting dia itu adalah si VBE. Oke. VBE. Dan ini adalah VCE. Kemudian untuk start value 0, ini kita setting seperti ini. Dan di sini untuk number steps dari search kedua itu kita buat jadi 1. Nah, setelah kita setting, ini kita tarik. Oh iya, si current ini kita ganti namanya jadi IB ya. Nah, kemudian space. Nah, dia akan mengeluarkan di sini gelombangnya seperti ini. Oke. Nah, inilah gelombangnya. Nah, seperti ini. Di sini kita bisa lihat bahwasanya grafik itu mulai naik pada saat dia di antara 6, mulai dari mungkin di sini dia di 600-an ya, kita lihat 550 ke atas. Dia sini mulai naik. Nah, seterusnya. Kemudian di sini juga kita bisa lihat juga dia mulai naik di sini. Saat untuk yang garis kedua ini kita lihat dia di pertengahan
di antara 650 sampai 700 ini, di rentang segini dia sudah mulai naik juga. Nah, kemudian kita lanjut juga. Oh iya, lupa ya, untuk mengenali si apa tadi kita itu, kita bisa lihat di sini. Nah, ini VBE-nya adalah, tunggu, misalnya di sini saya letakkan, saya misalnya coba di daerah sini. Saya lihat 715. Dia itu ada di sekitar 715. Nah, ini dianya. Kita bisa lihat kan di sini dia mulai naik di saat sekitar 607 M untuk yang garis kedua. Sedangkan yang ini dia mulai naik, kita lihat di sini 565, 565 M. And then ya kita bisa lihat di sini ada VCE-nya. VCE-nya adalah 0. Di sini ini masih belum aktif ya. Coba kita lihat ke yang lain. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya VCE-nya itu 1. IB-nya itu kita bisa lihat segini. Dah, itu. Kemudian kita lanjut ke percobaan kedua. Di percobaan kedua ini kita bisa lihat, untuk yang pertama itu kita tentunya setting dulu komponennya. Tetapi pada percobaan kedua ini kita itu di sini tidak membutuhkan si vSearch ini ya. Di sini kita membutuhkan yang namanya sini C ini apa, Search. Nah, Search ini. Coba kita kembali ke modul. Nah, untuk percobaan kedua ini kita itu disuruh katanya tuh untuk menentukan karakteristik output BJT IC VGE. Nah, setelah kita sesuaikan komponen seperti ini sesuai dengan modul, di sini kan kita dibilang setting sinyal generator. Nah, sinyal generator itu nih, wait, bukan ini sinyal VIS ini nih, sinyal generator. Di sini kita ganti, kita setting frekuensi 1K, amplitude-nya itu 12 VPP. Dan kemudian untuk itu kita lihat kita mulai di sini mensambungkan komponen kita. Nah, untuk yang pro positif itu kita hapus dulu wiringnya. Oke. Di sini kita disuruh untuk channel pertama itu disambungkan ke titik E. Titik E itu ada di sini. Wait. Aduh, my god. Wait. It seems weird. Nah, ini. Sini kita sambungkan. Kemudian karena di sini tidak ada perintah bahwasanya kita mau letakkan di mana untuk positif. Nah, channel 2-nya itu saya gabungkannya itu saya hubungkan di sini. Seperti mirip yang di modul sebelumnya. Nah, seperti di percobaan sebelumnya saja saya bikin ya. Kemudian untuk ground itu saya hubungkan ke titik C. Nah, di sini sudah saya hubungkan ya. D-nya itu ke titik C. Nah, setelah itu, after that, we can see the commands here. Run dulu. Lalu kita balik ke debug, and then klik digital oscilloscope. Nah, di sini kita bisa lihat untuk
bisa setting nilai tegangan untuk si X itu, si channel A itu kita buat menjadi 1V. Oke, dengan kopling DC. Kemudian untuk skala Y atau si channel B ini kita ganti dengan nilai tegangan 0,5V. Yar. Okay, like this. Wait, I don't know what the. Satu V. Nah, you can see here. Si Y ini, si channel B ini juga tidak lupa kita bikin ke DC juga. Mereka dua-duanya DC dan aktifkan juga invert. Nah, invertnya sudah kita aktifkan. Nah, sebeginilah hasil dari si gelombangnya itu. Kemudian sekarang setelah kita buat gelombangnya, kita lanjut untuk melihat untuk kurvanya. Nah, untuk kurvanya itu kita bikin dulu komponen seperti ini. Kita susun. Setelah kita susun, di sini kita perlu setting pertama yaitu untuk di generator scene ini seperti ini. Dan untuk si generator DC kita buat seperti ini. Dan tidak lupa kita pencet juga current mode. Oke. Dan ini kita ganti jadi IC namanya. Ini sebagai VCE dan ini sebagai IB. Oke. Setelah itu ini saya ganti deh jadi VBE aja ya. Nah, ganti jadi VBE. Kemudian kita setting seperti ini. Lalu resistor juga tetap nilai sama. Kemudian buat juga untuk ini. Nah, seperti ini nanti. Ini tapi kita setting dulu juga nilainya. Perlu kita setting seperti ini. Ini untuk settingan nilai yang perlu kita masukkan supaya nanti kita dapatkan grafiknya seperti ini. Lalu di sini kita bisa tentukan dulu. Setelah kita dapatkan si grafiknya ini, kita di sini bisa lihat bahwasannya grafiknya itu seperti ini. Dimana misalnya ini kita pencet di sini ya. VCE-nya itu bernilai 2,06. Bisa kita bikin 2 saja. Dan di sini yaitu VBE-nya yaitu adalah 100 ohm dan IC-nya adalah 16,3. Itu saya mohon maaf di sini seharusnya dibuat jadinya itu IB ya. Kemudian ya seperti itu.
Dan terakhir kita bisa adalah percobaan seperti ini. Kita rangkai juga untuk percobaan terakhir ini, yang dimana dia adalah untuk menentukan nih, pengaruh bias pada penguat transistor. Di sini kita setting seperti ini semua dulu juga. Tidak lupa di sini untuk di sini tuh kita ganti ini. Nah, seperti ini ya. Pembuatan untuk punya saya bisa lihat. Nah, sinusoidal frekuensi 1K dengan amplitude-nya itu 50 Mt juga. Nih. Kemudian di situ kita juga perlu setting untuk si C source-nya. Nah, tunggu dulu. Di channel pertama ini generator sinyal. Oke, ini dulu ya. Nah, setting dulu semua komponen yang kita miliki di sini, seperti si C source ini kita setting ke 25 mikroampere ini. Dan resistornya tetap dengan nilai yang sama ya di sini. Kemudian di sini saya juga buat untuk si nih lupa namanya. Nih phase source ya. Phase source kita itu dibuat jadi setting 10 volt. Nah, setelah kita setting semua ini, di sini dikatakan channel 1X generator sinyal. Nah, channel X ini ke generator sinyal nih. Generator sinyal kita yang ini ya, si spisin ini. Kemudian di sini channel 2 itu ke titik C. Titik C di mana? Titik C itu berada di antara resistor dan si transistornya. Nah, kemudian juga di situ ada groundnya itu di setting dihubungkan ke titik E di sini ya. Nah, sini saya sudah hubungkan. Nah, setelah itu kita run dulu. Mungilnya di sini kita disuruh skala channel untuk pertama itu kita setting ke 10 MV. Like this. And then kita ke channel kedua, dimana itu kita setting 1 volt this dengan kopling AC tentunya untuk mereka berdua ini. Nah, seperti ini ya. AC kan dibilang 500. Di sini katanya dibikin jadi 500 ya. Nah, 500 mikrosecond ini. Nah, untuk 500 mikrosecond ini itu kita setting ke sini ya. Itu
itu sama dengan seperti ini. Sama siapa? 0,5 ms di sini ya guys. Nah, karena bahwasannya kan 1 ms itu kan kurang lebih 1000 mikrosecond ya. Kemudian kalau misalnya dia jadi 0,5 ms itu sama dengan 500 mikrosecond. Nah, seperti ini kita settingnya. Udah seperti itu. Titik nolkan dibilang ya, titik nolkan kedua channelnya itu ya. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu gunakan voltmeter DC katanya. Nah, kita kan sudah dapat nih gelombangnya. Sekarang kita lihat ke voltmeter. Voltmeternya tadi. Nah, voltmeternya itu 10. Nih kita bisa lihat kan nilainya di sini. Lalu kemudian voltmeter DC ya di sini. Kemudian ini tadi kita sudah kita apakan. Langsung ada. Dan untuk nilai, untuk cari grafik itu, ini kita lanjut juga seperti hal yang sama kita lakukan di percobaan sebelumnya, yaitu ini kita setting dulu nih. Tunggu wait. Ini jadi VBE. No. VBE, dan di sini kita setting. Saya setting seperti ini. Amplitudenya 12 dengan frekuensi 1000. Kemudian di sini juga kita ganti jadi VCE ya. Lalu di sini restore dengan nilai yang sama. Nah, ini kita seperti ini Q6C. Ini maaf saya kita ganti. Dan di sini kita tambahkan juga DC-nya. DC-nya ini kita bikin ada 2 ya, DC generatornya. Yang satu IC, yang satu VCE. Nah, setelah itu nanti di situ kita juga setting. Kita buat transfer, kita setting seperti ini. Setting seperti ini untuk source pertama, source 1 dan source 2. -5, 5, 100, 0, 50U dan 5. Oke, setelah itu nanti kita drag yang di sini, kita drag ke sini ya. Ini enggak usah, sudah ada. Nah, kemudian nanti kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, di sini itu ini adalah cut off-nya, daerah yang masih rendah, yang masih datar seperti ini. Kemudian yang miring-miring garis lurus ke atas ini disebut saturasinya. Nah, jadi daerah yang di sini mulai dari sini si 0,0 ini sampai ke si 1,32an ini, dia itu disebut sebagai saturasinya. Dan ini adalah saat dia on, saat dia aktif. Kita
kita bisa lihat di sini VCA-nya saat saya tekan di sini 1,34, Q untuk aksinya 50 dan Q6-nya itu 9,10 M. Udah, mungkin tidak banyak yang bisa saya berikan di sini, dan untuk data-datanya nanti akan saya masukkan ke laporan saya, karena di sini saya memakai HP jadinya itu tidak kuat ya sebenarnya untuk penyimpanan ini banyak-banyak. Jadi saya di sini mempersingkat waktu pengerjaan saya. Mohon maaf sekiranya jika terdapat banyak kesalahan dan kata-kata yang mungkin sangat ada beberapa yang tidak pantas dan tidak sesuai dengan apa yang penonton rasakan. Di sini saya mengucapkan terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.